adalah Daihatsu Rocky Hybrid atau lengkapnya Rocky E-Smart Hybrid. Mobil hybrid pertamanya Daihatsu di Indonesia. Nah, yang menarik dari sistem hybridnya si Rocky ini adalah jadi dia bannya itu hanya bisa digerakkan oleh motor listriknya aja. Mesin bensinnya itu fungsinya hanya buat nge-charge baterainya aja. Jadi baterainya itu bisa dipakai buat gerakin si motor listriknya. Dan yang menarik lagi, harganya. Jadi meskipun dia hybrid beneran, tapi harganya tuh di bawah 300 juta. Nah, buat detailnya, seperti 10 dari Daihatsu Rocky Hybrid. Satu, termahal tapi murah. Apaan maksudnya? Oke, jadi gini, Rocky E-Smart Hybrid ini harganya sedikit di bawah 300 juta ya. Cuma sedikit di atas Rocky varian paling atas di sini yang termahal sebelumnya, yang sekarang udah hampir 290 juta ya. Tapi kalau lihat dari velgnya dan absennya fog lamp, kok malah terkesan kayak varian bawah ya ini. Padahal kan ini ditempatin jadi varian termahal di antara setiap Rocky lainnya di Indonesia. Nah, jawabannya ada dua ya. Pertama, karena mesin hybridnya. Dan dua, ini jadi satu-satunya Daihatsu Rocky di Indonesia yang diimpor tuh atau CBU langsung dari Jepang. Setiap Rocky lainnya dirakit lokal di sini. Efeknya banyak ya. Ada beberapa fitur ADAS yang Rocky di sini nggak dapet, tapi Rocky yang hybrid ini dapet ya. Semburan AC ke kaki yang semua Rocky di sini nggak dapet, Rocky hybrid ini dapet. Dan rekan-rekan kita yang kita tanya pun yakin banget ya, ada beberapa build quality dari Rocky Hybrid yang CBU Jepang ini lebih baik dibanding Rocky varian lainnya yang dirakit di sini. Tapi ya udahlah, mobil CBU Jepang udah biasa. Yang nggak biasa adalah harganya yang dikasih sama Daihatsu. Rocky Hybrid yang masuk sini di Jepang sana disebut varian XHEV, varian tengahnya Rocky Hybrid di sana. Dan harganya di sana adalah 2,25 juta yen atau sekitar 250 juta rupiah. So, kalian bayangin, setelah biaya impor utuh, pajak dan lain-lain, Rocky Hybrid ini harganya hanya naik 20% dari harga aslinya di Jepang. Ini termasuk luar biasa kecil ya dibanding model-model CBU Jepang lain yang naiknya bisa berkali-kali lipat. Makanya kita bilang, yes ini emang jadi Rocky termahal di sini. Tapi mengingat harga aslinya di Jepang sana, harga 290 jutaan ini sebenarnya termasuk murah ya, sangat murah malah. Ekspektasi kita dan kebanyakan orang, Daihatsu awalnya bakal jual ini di sini sekitar 380 sampai 400 jutaan. Tapi ternyata enggak ya, 300 juta kurang. Cara yang oke sih nih ya buat kenalin teknologi hybrid ini ke konsumen mereka di sini. Nice lah, harus ditiru nih ya sama pabrikan Jepang lainnya buat tipisin margin keuntungannya kalau emang pengen kenalin teknologi baru ya kan. Anyway, tahun 2025 ini Rocky Hybrid hanya bakal dimasukkan 150 unit ke Indonesia. Dan hampir semua kuotanya itu udah termakan selama Gias kemarin ya. Dan pemesan awal-awal itu pun baru bakal dapat unitnya di akhir tahun 2025. So, secara value sih mobilnya emang sangat menarik. Tapi yang pengen harus lebih sabar juga nih ya. 2. Pilihan warna. Karena nggak dirakit di sini kayak varian lainnya, pilihan warna Rocky Hybrid ini juga sedikit beda ya dari varian lainnya. Ada 3 warnanya, putih yang agak beda dari putih Rocky yang di sini, shining pearl white, hitam yang agak beda juga sama hitam yang di sini, black mica metallic, dan biru laser blue crystal shine yang nggak ada di varian Rocky lainnya ya. 3. Mesin hybrid. Di luar yang ini rakitan Jepang langsung dan Rocky varian lainnya rakitan Indonesia, pembeda paling utama Rocky yang ini sih udah pasti mesinnya ya. Ya sesuai namanya, Rocky E-Smart Hybrid ini pakai mesin hybrid. Yang artinya selain mesin bensin, ada juga motor listrik dan baterainya ya. Nah, biar nggak bingung kita jelasin sebentar ya. Hybrid itu gampangnya ada 2 mesin ya. Yang satu mesin bakar atau mesin bensin lah kita sebutnya. Dan satu lagi motor listrik yang ditenagain sama baterai. Nah, jenis utama hybrid ada 3. Mild hybrid, strong hybrid, dan plug-in hybrid. Mild hybrid itu artinya mobilnya nggak bisa jalan hanya dengan motor dan baterainya aja. Jadi jalan dari awal harus selalu menggunakan mesin bensinnya. Dimana fungsi motornya hanya sebagai support aja untuk membantu kerja mesin aja. Di sini contohnya ada Fronx atau R3 dan XL7 gitu ya. Nah, strong hybrid artinya mobilnya bisa jalan hanya dengan menggunakan motor dan baterainya aja tanpa mesinnya perlu menyala. Meski emang ini hanya buat beberapa kilometer aja ya. Dan satu lagi ada plug-in hybrid. Ini kayak strong hybrid tapi dia bisa di-charge. Jadi bisa jalan pure elektrik lebih jauh lagi ya. Nah, Rocky ini masuk ke yang strong hybrid. Tapi strong hybrid juga ada beberapa jenis. Ada series hybrid, parallel hybrid, dan series parallel hybrid. Masing-masing artinya apa? Coba lihat infografis di sini ya. Dan contohnya ada mobil apa aja. Tapi Rocky hybrid ini termasuk jenis series hybrid ya. Yang artinya sama kayak Nissan Kicks e-Power atau Serena e-Power gitu. Jadi mobil hanya bisa digerakkan oleh motor listriknya aja. Sementara mesin bensinnya itu hanya berfungsi sebagai
generator aja untuk charge baterainya. Yes, artinya di bawahnya bakal lebih berasa kayak bawa mobil listrik karena hanya motornya yang menggerakkan bannya. Tapi nggak kayak mobil listrik yang bisa bikin bingung buat charge-nya. Di sini nggak perlu di-charge, melainkan cukup isi bensin aja. Motor listriknya tenaganya 104 HP atau 106 PS, mirip mesin 1500 cc lah ya. Sedangkan torsinya 170 Nm, mirip-mirip mesin 2000 cc. So dari spek ini aja, harusnya performa Rockie Hybrid ini bakal lebih baik dibanding Rockie yang 1000 cc turbo sekalipun ya. Harusnya. Nggak ada transmisi, Daihatsu nyebutnya adanya Transaxle Hybrid. Ini berupa reduction gear aja buat menyesuaikan rasio dari motor listrik ke ban depannya. Tapi tetap ada tuas transmisi konvensional gini ya. Yang di paling bawahnya ada gigi B tuh ya. Itu buat memaksimalkan engine braking dari regenerative braking ya, alias deselerasi mobilnya bakal kerasa lebih kuat sembari nge-charge lebih banyak baterai ketika dimasukin ke gigi B ini ya. Mesin bensinnya 1200 cc 3 silinder, kodenya WAVEX. Yes, sekilas denger ini mirip sama kode mesin Rockie yang 1200 cc atau AGI lah gitu ya. Tapi ini ada X-nya. Beda utamanya, yang WAVEX ini pakai siklus Atkinson dibanding siklus Otto yang di yang WAVE biasa. Ada beberapa beda lain juga sih, kayak engine mounting WAVEX ini lebih gemuk dan intake pipe-nya lebih panjang dan ada penambahan reservoir pendingin. Nah, tapi emang tenaga dan torsi mesinnya sedikit lebih kecil dibanding mesin 1200 cc di Rockie 12 sebenarnya ya. Tapi ingat, mesin ini nggak bisa menggerakkan bannya. Dia hanya jadi generator aja buat charge baterainya. So, mesin ini akan menyala ketika level baterainya udah kurang atau ketika kita injek pedal gas lebih dalam. Karena pas kita berakselerasi kuat, motor listriknya kan bakal butuh banyak suplai dari baterainya tuh. Jadi baterainya perlu diisi secara lebih kuat oleh mesinnya juga pas kita mencet gas lebih dalam itu. Baterainya ada di bawah jok belakang ya. Tuh, ada ventilasi buat aliran udaranya. Jenisnya lithium ion dan kapasitasnya hanya 0,74 kWh. Yes, sangat kecil emangnya. So, mungkin jarak tempuh tanpa mesin bensinnya menyala hanya bisa sangat singkat. Ada dua mode berkendara yang bisa dipilih dari tombol di setir sini. Ada Eco dan Normal. Nah, yang unik ada fitur yang disebut SPDL atau Smart Pedal. Ini fitur one pedal drivingnya Rockie ya, yang kalau diaktifin jadi memungkinkan kita buat hanya menggunakan pedal gas aja buat berakselerasi dan deselerasi. Jadi pas kita lepas pedal gasnya, engine brakingnya bakal dibuat lebih kuat sampai bisa menghentikan laju mobilnya. Dan pas kita lepas pedal gasnya juga, si lampu remnya bakal nyala tuh ya. Efeknya tentunya kita bisa sangat meminimalisasi pemakaian pedal rem. Tapi kita jadi mesti lebih gradual buat lepas pedal gasnya ya kalau pakai mode ini. Nah, apakah sistem hybridnya ini irit? Well, klaim di Jepangnya kalau dengan metode WLTC bisa dapat konsumsi 28 km per liter. Sementara Rockie yang pakai mesin 1.2 biasa diklaim 20,7 km per liter pakai metode yang sama di sana. Sedangkan pakai metode JC08, konsumsinya Rockie Hybrid diklaim di 34,8 km per liter. Sementara Rockie 1.2 biasa di 23,6 atau 24,6 km per liter tergantung variannya. Penasaran seberapa irit ya kalau dibawa jalan di sini? Nah, Daihatsu juga bilang ada beberapa ubahan khusus di yang hybrid ini. Misalnya, peredaman tambahan di titik-titik ini. So, teorinya sih bisa lebih minim suara mesin dan getaran harusnya ya. Karena ruang mesin juga lebih padat berkat adanya motor dan power control modul, jadi aki 12 voltnya juga pindah nih ke bagasi ya. Kapasitas tangki bensinnya juga beda. Yang hybrid ini 33 liter dibanding 36 liter di Rockie yang biasa. Tapi apakah beneran jadi lebih nyaman dibanding Rockie yang biasa? Tunggu sampai kita dapat unit tesnya ya, biar bisa kita cobain. 4. Eksterior JDM. Di luar perintilan hybridnya, sebenarnya bagian luar Rockie Hybrid ini spesial sih ya, karena yang ini beneran mobil Japanese Domestic Market atau JDM, alias barang yang dijual buat pasar Jepang tapi dibawa ke sini ya. Beda sama Rockie yang dirakit di sini yang emang udah lewatin beberapa penyesuaian luar dalamnya buat pasar sini. Selain warna birunya yang nggak ada di Rockie lain, dimensi Rockie Hybrid ini juga sedikit lebih pendek. Panjang overallnya lebih bantet 3,5 cm yang kelihatannya dibedain di panjang overall bumper belakangnya sih ya. Dan yang paling kelihatan spionnya lah. Kalau Rockie yang dirakit di Indonesia, spionnya panjang-panjang ini. Rockie yang dirakit di Jepang model spionnya sedikit lebih bantet juga ya. Dan ini kalau penasaran komparasi dimensi si Rockie Hybrid ini sama kompetitor kayak Fronx gitu. Dan ini kalau dibanding sama Tigo Cross. Meski sekilas mirip, tapi Rockie ini cukup jauh lebih kecil sih ya sebenarnya. Detailnya, depannya dulu. Beda paling kentara sama setiap varian Rockie lainnya udah pasti di grillnya lah ya. Kalau Rockie lain pakai grill yang bergaris-garis gitu, yang ini pakai model bilah yang lebih banyak. Kayak honeycomb gitu tapi ketiga dimensiannya. Dan karena hybrid jadi emblemnya biru gini. Kayaknya sih bakal banyak nih yang beli grill gini buat dipasangin ke Rockie-nya, ya enggak? Lampunya sih sama, pakai model yang cukup pipih dengan multi reflektor gini. Nah, yang beda panel hitam yang di pinggir kiri kanannya. Kalau yang Rockie di sini kayak gini, kalau yang Rockie dari Jepang ini kayak gini nih. Jadi selain lubang lampunya lebih pipih, karena yang di sana kan kalau ada fog lampnya LED itu dia. Tapi yang varian ini emang gak ada fog lampnya ya. Terus di ujung luarnya juga ada garis vertikal tuh, yang di Jepangnya dipakai jadi DRL vertikal ya. Tapi di yang varian ini nggak ada ya.
Dan di bumper hitam bawahnya, Rockie Hybrid yang bawaan Jepang ini nggak ada silver-silvernya. Di Jepang pun sampai yang varian tinggi emang nggak ada juga ya. Detail lampu depannya full LED, lampu kecil yang paling dalam, lampu besarnya 2 bilah terluar yang nyalanya lebih gradual ya. Lampu jauhnya yang bilah ketiga dan gradual juga nyalanya, unik ya. Lampu senya LED yang paling dalam dan nggak ada fog lampnya ya. Sampingnya, nah giveaway paling jelas ini di Jepang jadi varian tengah sih udah pasti velgnya lah. Ukurannya 16 inci aja dan single tone silver aja ya. Tapi buat beberapa yang mulai jenuh sama warna dual tone sih, sepertinya gini juga nggak masalah ya. Bannya 195/65R16. Spionnya juga tadi kita bilang beda ya. Yang impor Jepang ini modelnya lebih bantet, lebih mengotak lah dibanding punya sini yang lebih tajam. Dan khusus yang sebelah kiri ada kaca tambahannya tuh ya di bawahnya. Nah ini buat lihat sisi kiri bawah dengan lebih gampang ya. Oke lah. Handle-nya, kalau yang versi Indonesia kan di chrome-chromin. Yang dibawa dari Jepang ini sebenarnya yang varian atasnya juga chrome. Tapi karena dibawa ke Indonesia varian tengah, jadi ya sewarna body aja ya dia. Pilar B-nya tetap dibuat hitam doff dan bagian paling bawahnya tetap full cladding plastik hitam ya. Belakangnya, bagian ini sekilas sih mirip sama Rockie yang varian lainnya di sini ya. Beda yang kentara banget jelas emblem Daihatsu-nya lah ya. Jadi warna biru karena hybrid. Dan ada emblem e-smart hybridnya juga di kiri bawah sini. Sisanya harusnya sama sih, kayak lampu belakang ketiga dimensiannya yang disambungin sama panel hitam gloss memanjangnya itu. Panel hitam doff ketiga dimensian di ujung kiri kanannya. Dan bagian bawahnya, bumpernya yang dibuat hitam dan jadi housing reflektornya ya. Antenanya sirip hiu dan knalpotnya ada di kanan bawah sini ya. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED, lampu remnya LED dengan high mount stop lamp LED, lampu seinnya halogen dan lampu mundurnya juga halogen ya. 5. Interior sederhana. Kalau udah masuk ke dalam sih sebenarnya lebih sulit ya cari perbedaan Rockie Hybrid yang diimpor langsung dari Jepang ini sama Rockie biasa yang rakitan sini. Tapi paling gampang sih lihat konsol tengahnya ya. Kalau yang Rockie sini setelah tuas transmisi langsung turun lagi karena pakai rem tangan mekanikal, yang Rockie Hybrid ini tetap dibuat tinggi merata ya karena pakai rem parkir elektrik. Atau kalau cari ke JDM-an ya, bisa intip casing flare di kiri bawah yang wajib ada buat mobil yang dijual di Jepang ya kan. Atau lihat pencetan semburan angin ke kaki ini yang Rockie atau race versi rakitan Indonesia nggak punya ya. Atau bisa juga kalau lagi lihat spion tengah dan nengok ke bagian belakang, sisi dalam pintu bagasinya Rockie ini ada cover plastiknya yang masif tuh ya, nutupin seluruh bagian besi di pintunya. Beda sama cover plastik bagasi Rockie di Indonesia yang kecil aja di tengah doang. Tapi kebanyakan bagian lainnya mirip lah. Beberapa sih bilang kualitas perintilan di dalam sini lebih baik dibanding Rockie lokal. Tapi kita yakin kalian perlu OCD sih ya buat bisa ngeliat hal-hal kayak gitu. Kalau tanda hybrid sih jelas ya. Start button ini yang warna biru. Desain dashboardnya sih sama ya, pakai model melekuk-lekuk tajam yang senada kayak Agya Ayla Avanza Xenia dengan head unit model floating yang di hybrid ini lebih besar ya. Tapi ini khas tambahan Indonesia banget sih ya. Gundukan di belakang head unitnya gede banget tuh. Semua bagian di sini keras tentunya karena ini di Jepangnya jadi varian tengah. Tapi yang kita suka kayak ada tambahan sentuhan merah-merah di balik ventilasi AC kiri kanan dan juga di storage kiri kanan konsol tengahnya. Setirnya tanpa lingkar kulit ya sayangnya. Tombol-tombolnya pun gak banyak karena sekali lagi ini hanya jadi varian tengah aja di Jepang. Joknya sama kayak di sini ya. Modelnya nggak terlalu tinggi tapi kelihatan cukup melebar dan mengotak. Pakai bahan kain tentunya dan motifnya unik ya kalau dilihat dari dekat. Dan ada tubing merah agak orange gini di pinggir-pinggirnya. Sedangkan jok belakangnya lebih sederhana tanpa tubing merah-merah jadi monoton hitam aja. Tapi lengkap lah dengan 3 headrest adjustable dan buat penanda hybrid dia ada ventilasi buat aliran udara baterainya di bawah jok kiri belakang sini. Nah, pintunya full plastik ya dari atas sampai bawah. Paling yang bikin gak terkesan polos banget karena ada kayak handle besarnya ini aja yang warnanya silver dan sisi dalamnya dikasih merah-merah gini. Tapi itu di depan aja ya. Pintu belakangnya gak ada itu. Jadi beneran polos banget, full hitam plastik semua gini. Detail lain di dalam, pegangan tangan plafon di depan selain ada di sisi penumpang, ada juga di sisi driver. Nice nih, yang rakitan Indonesia soalnya nggak ada ya yang sisi drivernya. Sedangkan di belakang kiri kanan masih model lipat tapi nggak ada gantungan bajunya ya. Sun visornya pun agak beda sama yang rakitan Indonesia. Yang ini nggak ada card holdernya di luar. Adanya di dalam tuh terintegrasi sama slider penutup kacanya. Ada di kiri kanan ya, tapi tanpa lampu. Lampu kabinnya di depan ada 2 halogen gini dan di belakang ada 1 lagi ya halogen juga. Sayangnya nggak ada ventilasi AC buat penumpang belakang ya, jadi harus tunggu angin dari depan. Dan spion tengahnya pakai model day and night manual gini, jadi kalau silau tinggal dicetekin. Tapi gimana rasanya duduk di dalam kabin Rockie Hybrid ini? 6. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintunya termasuk agak ringan ya, mirip Rockie yang di sini lah. Meski feel ketutupnya cukup solid sih. Bukannya lebar, buat napak ke dalamnya nggak terlalu tinggi, masih gampang banget ya. Oke, posisi duduk defaultnya di depan sini termasuk cukup tinggi, tapi nggak berlebihan ya. Masih ergonomis lah, dan nopang paha kitanya juga oke nih. Visibilitas ke depan sebenarnya sih sedikit kehalangan sama head unit ini ya. Feel ke ujung dashboardnya juga agak sempit, tapi emang patokan lihat ujung kap mesinnya itu jelas banget ya, karena bentuk mobilnya yang mengotak.
Dan ke samping sini kacanya sebenarnya cukup besar nih, jadi membantu visibilitas meski emang spionnya modelnya masih yang di pilar A ya. Pengaturan joknya yang sisi driver manual, slide, recline, dan bisa dinaik turunin ketinggiannya. Yang penumpang depan slide dan recline aja ya. Headrestnya adjustable, naiknya termasuk tinggi banget ya. Nah ini kepala kita kalau mau sandaran sambil nyetir nggak ngedanga ya. Ruang kepalanya aman, buat sandaran tangan di tengah emang ada armrest ya. Tapi ini plastik ya, jadi keras. Dan ini nggak bisa digeser maju mundur, jadi nggak bisa kita pakai buat sandarin tangan sambil pegang setir ya. Dan buat sandaran tangan di pintu juga nggak dilapis apa-apa ya. Plastik aja, jadi kerasa keras juga. Seatbeltnya bisa diatur naik turun, dan setirnya sayangnya hanya bisa tilt aja ya, nggak bisa teleskopik. Sandaran kaki kiri drivernya ada gundukan tapi nggak ada pad plastiknya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya sayangnya kerasa lebih ringan lagi dibanding yang depannya. Jadi yang ngasih feel yang lebih murah ya. Bukannya tapi termasuk lebar nih ya. Dan karena atapnya nggak turun sama sekali, jadi kita masuknya kepalanya nggak perlu pakai nunduk-nunduk ya. Oke, posisi duduk belakang sini sih lebih tinggi dibanding yang depannya. Sudut paha kita sayangnya masih sedikit naik ya. Not bad sih, tapi ya masih belum sempurna ya buat support pahanya. Apalagi mengingat baterainya di bawah jok dan bukan di bawah lantai kan. Harusnya bisa lebih oke lagi. Dan sayangnya lekukan paling pinggir luar joknya kentara banget nih. Jadi ya paha kita yang di ujung luar lebih minim lagi ya ke topangnya. Tapi ya harusnya yang di bawah 170 cm sih bakal masih enak ya. Jok ini nggak bisa digeser maju mundur, tapi ruang kakinya termasuk sangat aman ya. Luas banget sih ya buat mobil 4 meter gini. Yang justru di luar dugaan kita justru ruang gerak sepatunya ya. Malah agak sempit nih kalau kita gerak-gerak. Headrestnya adjustable di ketiga sisinya, jadi kita bisa sandaran lebih rileks gini. Nah enaknya sudut recline-nya bisa diatur nih, ada dua posisi ya. Yang lebih tegak kayak gini, ruang kepalanya masih aman. Dan yang sedikit lebih rebah kayak gini. Gak sampai rebah banget, tapi ini better lah dibanding mayoritas kompetitornya. Dan headroomnya juga aman banget ya. Buat sandaran tangannya yang di pintu juga plastik aja ya, keras. Dan di tengah gak ada armrest lipat apa-apa juga. Nah kalau mau duduk bertiga, buat napak ke tengahnya kakinya perlu ngelipat banget gini ya. Karena lantai tengahnya lebih tinggi juga, jadi kaki kita emang enaknya ke kiri kanannya gini. Tapi enaknya dudukan jok tengahnya ini kayak rata sama kiri kanannya ya. Jadi sama empuknya dan gak lebih tinggi. Dan buat sandarannya sedikit lebih maju tapi masih empuk ya. Dan karena ada headrest jadi kepala kita nggak ngedanga. Seatbelt di tengah sini 3 titik dan ruang kepalanya masih aman banget. 7. Fitur berlimpah. Yes, kayak yang kita bilang di awal, Rockie Hybrid yang masuk sini sebenarnya adalah varian tengah ya di Jepang. Tapi tetap aja sih ada beberapa fiturnya yang malah lebih canggih dibanding Rockie varian atas yang di Indonesia. Paling jelas rem parkirnya. Kalau setiap varian Rockie di sini masih pakai rem mekanikal, Rockie Hybrid ini rem parkirnya elektrik ya. Aktifinnya tinggal tarik aja dan non-aktifinnya tinggal tekan sambil injak pedal remnya ya. Nice. Dan bonusnya ada brake hold juga yang bisa nahan remnya pas kita berhenti. Oke lah ya. Yang Rockie sini nggak punya juga AC-nya. Kalau Rockie setiap varian lainnya di sini AC-nya manual, yang ini auto climate control ya. Alias kita bisa set suhunya aja ke berapa dan nanti kipasnya bakal menyesuaikan. Suhu paling dinginnya 17,5 derajat Celcius dan paling panasnya 32,5 derajat. So, ada heaternya juga nih. Sesuatu yang absen juga di Rockie lainnya di Indonesia ya kan. Dan yang Rockie di sini nggak punya juga, di Rockie Hybrid ini ada buat arahin semburan angin ke kaki. Sepele ya, tapi Agya, Ayla, Race, Rockie, Avanza, Xenia yang emang rakitan sini itu semuanya nggak punya ya. Nice lah. Dan ada defroster kaca depan plus defogger kaca belakang juga. Inputnya, di depan ada power outlet 12 volt dan USB port Type A. Dan ada satu lagi USB port yang ngumpet di laci dashboard gini buat head unitnya ya. Dan kalau di Rockie varian lainnya di sini, di belakang nggak ada tambahan lagi. Di Rockie Hybrid ini ada ya 2 USB port lagi Type A di belakang. Kayak di Race juga lah ya. Dan kalau Rockie varian tertinggi sebelumnya di sini tombol di kanan dashboardnya kosong banget ya. Cuma ada 2 isinya. Di Rockie Hybrid ini lebih banyak nih ya. Ada tambahan pengaturan ketinggian sorotan lampu juga. Buat atur sensor parkir dan one pedal drivingnya ya. Oke lah. Lampunya otomatis tapi nggak ada fog lamp aja ya. Wipernya intermittent tapi tetap ada speed link yang bisa nyesuaiin sama kecepatan mobilnya ya. Yang diaturnya dari MID-nya. Remote-nya nggak ada bedanya sih ya sama Rockie yang di sini. Yang tombol lock-nya nyatu sama logo Daihatsu-nya ya. Ini ada passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya dikunci, remote-nya tinggal dikantongin, deketin mobilnya dan bukan grab bagian dalam handle-nya ya. Tapi tap alur yang ada di handle ini dan kuncinya kebuka. Spionnya juga langsung kebuka ya. Buat kunci lagi, tap lagi aja alurnya. Spionnya juga bakal langsung kelipat lagi. Buat lipat manual spionnya atau matiin autonya, bisa pakai switch ini langsung ya. Nah, yang beda tombol start stopnya. Dia warna biru gini ya, khasnya tombol hybridnya Toyota. Jendelanya tetap hanya yang driver aja yang auto up down, sedangkan tombol di setirnya yang sebelah kanan lebih polos nih. Dia nggak ada tombol audionya, karena yang ini di Jepang emang varian tengah sih ya. Adanya tombol mode berkendara aja, sedangkan yang di sebelah kiri ada tombol buat atur MID-nya ya.
Head unitnya, varian hybrid ini beda sendiri dari yang lainnya, 10 inci, tapi ini head unit lokal sih ya, bukan bawaan dari Jepangnya. Ada keterangan hari ini tanggal ganjil atau genap, di kanan sini ada tombol kapasitif buat volume. Nah, interface-nya sangat simple sih, ada radio, media bisa dari Bluetooth dan USB, dan ini ada Apple CarPlay dan Android Auto, tapi harus pakai yang posisinya ada di laci dashboard tadi. Kebetulan kita nggak bawa kabel pas video ini, so kita nggak bisa praktekin ya. Dan terakhir, instrumen clusternya. Di kirinya, LCD TFT 7 inci dengan tambahan LCD ala kalkulator di sebelah kanannya. Ini temanya ada 4 juga kayak Rocky lainnya. Tapi kalau di Rocky lainnya, pas ganti tema kan bikin animasi opening closingnya keganti. Kalau di sini enggak ya, opening closingnya sama terus. Yang display one tampilannya kayak gini. Display 2 tampilannya gini. Display 3 tampilannya gini. Dan display 4 tampilannya gini. Oke, menu yang bisa diganti. Pertama ada layar konsumsi BBM instan dan rata-rata. Kalau geser ke bawah ada sisa jarak berkendara. Geser kanan ada layar ADAS. Geser kanan lagi ada skema energy flow hybridnya. Terus ada jam, layar kosong. Geser kanan lagi, layar warning. Dan geser kanan lagi, masuk ke settings ya, yang banyak banget isinya. Pertama, ada buat atur terang gelap instrumen clusternya, atur waktu dan tanggal, ganti-ganti tema yang tadi. Terus atur hal yang bisa ditampilin di layar ini, kayak atur indikator eco, otomatis reset data konsumsi BBM dan trip A setelah isi bensin, pakai animasi opening tadi atau enggak, pas matiin mobil ditampilin info konsumsi atau enggak, terus bisa munculin layar nunjukin ban belok-belok kalau kita puterin setirnya, dan indikator EV-nya nyala atau enggak. Lanjut, ada buat atur bunyi-bunyian ADAS-nya. Bunyi lampu sein yang bisa diganti yang pertama kayak gini, yang kedua kayak gini, dan yang ketiga kayak gini. Terus bisa atur volume lagu pas nyalain mobilnya. Notification ini bisa kita set pengingat ya. Nanti di tanggal tertentu mau diingetin buat ulang tahun atau apalah masih bisa juga. Settings mobil buat atur fitur ADAS-nya yang bakal kita detailin di nomor setelah ini. Atur auto lock, auto unlock, bunyi bip-bip pas buka kunci seberapa kenceng. Terus ada buat atur speed sensing wiper tadi dan yang otomatis nyalain wiper belakang kalau kita masuk gigi mundur pas wiper depannya lagi aktif. Ada buat nyalain one touch triple turn signal dan welcome lamp yang bakal nyalain lampu kabin dan lampu belakang kalau kita deketin mobilnya ya. Terakhir ada menu maintenance yang bisa kita set buat ingetin kapan ganti oli dan lain-lainnya. Nah sebenarnya sih fitur-fitur ini kalau kalian bandingin ke Tigo Cross gitu misalnya, ya emang jauh banget sih ya. Tapi buat mobil yang diimpor tuh dari Jepang, pakai mesin hybrid dan cuma sedikit lebih mahal dari Rocky termahal di sini sebelumnya sih, menurut kita fitur segini udah cukup oke lah ya. 8. Safety lengkap. Meskipun yang Rocky Hybrid yang masuk sini di Jepangnya jadi varian tengah, tapi soal safety mobil yang dijual di sana sih mereka nggak main-main ya. So bahkan ini lebih lengkap dibanding Rocky yang varian tertinggi di sini sebelumnya. Airbagnya, kalau semua Rocky di sini cuma 2 aja, Rocky Hybrid ini ada 6 ya. 2 airbag depan, 2 airbag samping yang ada di samping kedua jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Nice ya. Dudukan ISOFIX buat jok bayi yang secara abstrak absen di Rocky yang dijual di sini, di Rocky Hybrid ini tentu ada ya. Gak ada blind spot monitoring emang, tapi unik nih. Daihatsu ngasih kaca tambahan di spion kiri sini. Ini buat ngeliat ke sudut bawah kiri dengan lebih jelas ya. Nice. Sensor parkir kalau yang di Rocky Indonesia hanya 2 titik aja. Rocky Hybrid ini sensor belakangnya ada 4 titik ya, termasuk corner sensor juga. Dan di depan juga ada 2 titik lagi. Dan si corner sensor ini bisa dimati nyalain pakai tombol ini dan ada indikatornya langsung di MID. Kamera mundur ada tapi simpel aja sih ya. Remnya rem depan cakram ventilasi, meski sayangnya rem belakangnya tetap tromol ya. ABS CBD lengkap, ada hill start assist yang bisa nahan remnya beberapa detik waktu kita berhenti di tanjakan pas kaki kita mau pindah dari pedal rem ke pedal gas. Stability control dan traction control tentu ada, dan ada indikator seatbelt belakang di overhead console sini ya. Nah Rocky Hybrid ini juga dapat safety aktif ADAS ya, atau Daihatsu nyebutnya ASA alias Advanced Safety Assist. Sistemnya manfaatin 2 kamera di balik spion tengah ini buat bisa baca kondisi di depan dan jarak sama objek di depan. Pertama, ada collision warning dan avoidance assist brake. Pada dasarnya, ini sistem yang bakal ngasih peringatan kalau ada kemungkinan nabrak objek di depan dan bakal ngeremin otomatis kalau udah dikasih peringatan dan gak kita gubris juga. Ada juga pedal miss operation control yang bisa menganulir input gas kalau pas kita mau keluar parkiran. Misalnya, di depan kita persis ada tembok atau mobil lain gitu yang berpotensi bisa ketabrak kalau kita nggak sengaja injek pedal gasnya terlalu dalam ya. Ada front departure alert, ini bisa kasih peringatan kalau pas kita lagi berhenti di kemacetan gitu, tiba-tiba mobil di depan kita udah mulai jalan.
Ada lane and roadside departure warning yang bisa ngasih peringatan kalau mobilnya terdeteksi mau bergerak keluar garis pembatas lajur tanpa kita kasih lampu sein. Dan ada lane departure prevention control yang bisa gerak balikin setirnya lagi supaya nggak jadi keluar lajur. Yang nggak ada di ASA-nya Rocky sebelumnya, ada auto high beam yang bisa otomatis nyalain lampu jauh kalau terdeteksi dibutuhkan dan nggak ada kendaraan di depan yang berpotensi kena silau. Dan ada stagger alarm yang bakal ngasih peringatan kalau terdeteksi kita nyetir udah mulai ke kiri kanan nggak jelas ya. Sayangnya nggak ada fitur adaptive cruise control, lane keep assist, atau blind spot monitoring gitu. Tapi sekali lagi, Rocky Hybrid yang masuk sini adalah varian tengah ya di Jepang. So, masih wajar lah ya segini. 9. Bagasi dan storage. Bagasinya Rocky Hybrid nyambung sama sistem passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya dikunci, kita bisa tinggal kantongin remote-nya, klik tombol yang panjang di tengah sini dan pintu bagasinya kebuka. Ini sekaligus buka kunci semua pintu lainnya juga ya. Oke, ini bagasinya. Sebenarnya sih sama aja kayak Rocky yang biasa ya, yang termasuk besar di kelas ini ya. Yang beda banget ya tadi ya, bagian panel di pintunya ini yang di cover plastik putih tambahan. Keren sih ya, jadi jauh lebih rapi kalau dilihat dibanding di Rocky biasa yang besi aja. Nice lah. Bibir bagasinya termasuk lebar, sedikit lebih lebar lagi di bagian atasnya, tapi masih termasuk lebar lah ya overall. Jaraknya dari tanah sebenarnya buat sebuah SUV sih nggak terlalu tinggi sih ya, not bad lah. Jadi kalau angkat barang berat nggak bakal terlalu PR. Dan lantainya juga rata sama bibir bagasinya ya, jadi kalau mau keluarin barang tinggal langsung tarik aja. Oke, detailnya di sebelah kanan sini ada lampu halogen dan tetap ada kompartemen tertutup ini juga ya. Yang sebelah kirinya nggak ada apa-apa ya, ruang terbuka gini aja. Di bawah lantainya, nah ini nih yang beda. Kalau di Rocky yang biasa ada ban serepnya, di yang hybrid ini jadi nggak ada ya. Dia diubah jadi tempat kompartemen gini ya. Mungkin buat naruh tire repair kit gitu di sini juga ya. Tapi di unit yang kita videoin sih lagi nggak ada. Dan di sebelah sini ada aki. Yes, akinya bukan di depan tapi di belakang sini ya. Nah, kayak di Rocky yang biasa juga, yang ini pun lantainya bisa diturunin kayak gini ya. Fungsinya buat bikin ruang bagasi jadi bisa dimasukin barang yang lebih tinggi. Tapi emang kalau lantainya diturunin gini, otomatis jadi nggak rata ya lantai sama bibirnya. Kalau mau diratain ya cukup dinaikin lagi aja ya. Tapi ruangnya jadi nggak setinggi tadi. Oh, kelihatannya Rocky Hybrid ini juga nggak dapet parcel shelf yang unik yang kayak punya race gitu ya. So, barang yang ada di bagasi tetap bisa diintip dari luar ya. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 60/40. Pakai tuas yang di pinggir sini ya. Kalau yang sebelah kanan dilipat, kita jadi bisa masukin barang lebih panjang sambil tetap duduk berdua di belakang. Kalau yang kiri dilipat juga, nah bagasi jadi jauh lebih besar gini ya. Kelihatannya sih di yang hybrid ini sedikit lebih ada gundukan ya dari belakang ke depan. Atau mungkin perasaan kita doang ya. Tapi masih termasuk gampang lah buat geser barang dari belakang sini ke depan ya. Dan buat tutupnya disediain 2 handle gini ya, di kiri dan di kanan. Dan buat kunci semua pintu lagi bisa klik tombol kecil yang di sebelah kanan sini. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Detail-detail lain. Kayak yang kita bilang di awal, Rocky Hybrid ini jadi satu-satunya model Rocky di Indonesia yang diimpor tuh atau CBU dari Jepang ya. Sementara setiap varian Rocky lainnya dirakit di sini. Unik ya. Bensin ya, kalau Rocky varian lain buat buka kapnya butuh tarik tuas di sisi driver, Rocky Hybrid ini enaknya tinggal langsung klik aja kap bensinnya. Nice ya, nggak ada tulisannya sih bensinnya harus pakai oktan apa. Dan kita juga belum dapat akses ke buku manualnya. Tapi di spesifikasi Jepangnya sih cuma disebut aja cukup pakai bensin reguler kayak Rocky yang biasa juga. So, kita asumsi aja sebaiknya pakai oktan RON 92 kayak mesin WAVE-nya Rocky 12 ya. Garansi umum kendaraannya standar sih 3 tahun atau 100.000 km. Tapi khusus Rocky Hybrid ini dapat garansi khusus baterai hybridnya ya, yang berlaku selama 8 tahun atau 160.000 km. Nice ya. Dan buat servisnya hanya dapat gratis jasa servis saja ya sayangnya, spare partsnya enggak. Gratisnya selama 5 kali hingga 50.000 km. Sebelumnya soal Daihatsu Rocky Hybrid ini silahkan sampaikan komentar di bawah. Klik like dan subscribe. See you next time.